Banyak yang menilai kecelakaan maut di Cibubur ini mirip dengan kecelakaan maut yang terjadi di Balikpapan, Kalimantan Timur, Januari lalu. Lalu seperti apa sebenarnya sistem pengereman pada kendaraan bertonnase berat seperti truk dan kemahiran seperti apa yang harus dimiliki sopir truk bertonnase berat? Reza Ramadansyah akan membahasnya dalam diskusi. 10 orang tewas dalam kecelakaan yang melibatkan sebuah truk tangki BBM Pertamina di Jalan Alternatif Cibubur, Bekasi, Jawa Barat. Kronologi kecelakaan ini banyak yang menyamakan dengan kecelakaan yang terjadi di Balikpapan, Kalimantan Timur pada bulan Januari 2022 yang lalu. Diduga sama-sama tidak bisa mengerem hingga akhirnya menabrak sejumlah kendaraan yang sedang antri di lampu merah. Benarkah kecelakaan ini hanya karena rem blong semata? Ayo, kita diskusi. Senin sore terjadi kecelakaan maut truk tangki BBM milik Pertamina di Jalan Alternatif Cibubur, tepatnya yang dari arah Jakarta menuju Cilengsi. 10 pengendara tewas. Kejadian bermula saat lampu merah dan sejumlah pengendara sedang berhenti. Tiba-tiba dari arah belakang datang truk tangki hingga menabrak berbagai kendaraan yang sedang menunggu lampu merah. Totalnya ada 2 mobil dan 10 sepeda motor. Sampai sehari usai kecelakaan, serpihan kendaraan masih banyak di lokasi kejadian. Garis polisi masih terpasang. Polisi bahkan kembali melakukan olah TKP untuk mencari tahu penyebab pasti kecelakaan. Banyak yang menyamakan kecelakaan yang terjadi di Jalan Alternatif Cibubur ini mirip dengan kecelakaan yang terjadi di Balikpapan, Kalimantan Timur, Januari lalu. Terjadinya di jalanan menurun menuju lampu merah. 21 Januari 2022, Jumat pagi di saat puluhan kendaraan menunggu lampu hijau di Simpang Muara Rapak kilometer 0,5 Balikpapan, tiba-tiba truk tronton melaju kencang dari arah belakang hingga menabrak puluhan kendaraan di depannya. 4 orang tewas, puluhan lainnya luka-luka. Kecelakaan di Balikpapan tadi disebabkan tidak berfungsinya rem. Nah, apakah hal itu juga bisa terjadi terhadap truk tangki BBM Pertamina yang mengalami kecelakaan di Jalan Alternatif Cibubur pada Senin sore 18 Juli kemarin? Seperti kita ketahui dalam kasus yang banyak dilakukan oleh para pengemudi truk ya muatan di jalur-jalur menurun yang cukup panjang seperti di Cipularang begitu. Kalau kita akan mudah sekali menemukan para pengemudi dengan sengaja menetralkan transmisi truknya agar beban kerja dari mesin berkurang. Nah, akibatnya dengan perlakuan yang salah ini, dengan maksud tertentu nanti akan kita sampaikan maksudnya apa, ini membuat konstruksi rem akan panas. Yang tadinya rem ini bekerja dengan baik dan semuanya standarnya semua memenuhi kelaikan kendaraan sebelum perjalanan, dan dampak dari perilaku tadi menyebabkan terjadinya situasi yang tidak kita harapkan. Truk bisa tidak terkendali karena akibatnya kemampuan rem menurun dan kegagalan rem itu sendiri. Tapi bukankah sebenarnya sistem rem kendaraan tonnase besar di Indonesia ini sama dengan yang digunakan oleh negara-negara lain? Lalu mengapa di Indonesia justru kerap kali terjadi kecelakaan akibat tidak berfungsinya rem dengan baik? Yang menjadi kontributor di dalam permasalahan kualitas pengemudi dan intensnya jumlah kecelakaan pada kendaraan angkutan dan penumpang adalah soal supply daripada pengemudi kompeten yang harusnya diperoleh dari sekolah-sekolah tersebut ya. Kalau kita melihat daripada iklim atau yang terjadi di NAM, North America atau US gitu ya, untuk menjadi supir angkutan atau angkutan penumpang itu luar biasa mahal dan lama sekali. Setelah mereka mengikuti pendidikan itu yang kurang lebih sekitar bisa 3 bulan, mereka pun harus ada coaching
untuk berapa jam di perusahaan itu. Kalau tidak salah 300 jam sebelum mereka dirilis untuk mengemudi, dibebaskan mengemudi secara sendiri. Artinya kalau kita di Indonesia, faktanya kita punya SIM, kemudian mungkin kita dites, kalau kita ngelamar dites di perusahaan itu, sekedar tes punya SIM, udah tidak ada pendidikan yang lain gitu. Padahal yang ngetes tadi adalah driver biasa yang tidak punya kompetensi sebagai asesor gitu kan. Nah, rata-rata peningkatan mereka menjadi driver truk itu hanya dari naik connect langsung sedemikian rupa akhirnya menjadi supir. Selain faktor rem tadi, banyak pihak yang mengaitkan kondisi jalan yang menurun malah ada lampu merah. Kemudian polisi pun saat ini telah mengganti lampu merah di lokasi kecelakaan, tepatnya di Jalan Alternatif Cibubur. Ya, tentunya dengan situasi saat ini lampu sudah kita matikan, dalam artian kita menggunakan lampu wasat, karena untuk sementara saat ini dari penilaian kami di lapangan memang ini untuk jalan tidak boleh ada hambatan karena ini turunan, dan sementara juga U-turn sudah kami tutup dan kami akan usulkan untuk kita tutup secara permanen, tapi akan kita diskusikan. Selain dari faktor tadi, yang tak kalah penting juga adalah bagaimana kelaikan jalan dari kendaraan. Polisi masih menyelidiki penyebab kecelakaan yang terjadi di Jalan Alternatif Cibubur. Sopir dan kernet truk sudah menjadi tersangka. Meski Pertamina sudah siap untuk bertanggung jawab, 10 nyawa sudah hilang. Pelajarannya, keselamatan lalu lintas bukan hanya untuk kepentingan diri kita sendiri, tapi juga untuk kepentingan dan keselamatan bersama. Saya Reza, makasih sudah diskusi. Kita ketemu di diskusi selanjutnya.